Baiklah anak ibu, hari ini kita akan bahas di pertemuan yang ke-11 ini adalah mengenai bab 5, negara hukum dan HAM. Jadi, negara hukum dihubungkan dengan HAM karena negara hukum itu tujuan pokoknya adalah melindungi HAM. Jadi, kalau negara itu menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, berarti negara itu memberikan perlindungan terhadap HAM, baik secara tertulis maupun baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang tercantum di dalam konstitusinya. Baiklah, kita mulai ini ya mengenai pengertian dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum itu merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau rule of law. Jadi sebenarnya istilah Rechtsstaat atau rule of law itu sama. Rechtsstaat itu dari bahasa Belanda, rule of law itu dari bahasa Inggris. Jadi kalau kita bicara, ada yang bicara, Bu, itu Rechtsstaat itu negara hukum? Iya, itu istilah Belanda. Rule of law itu, Bu? Oh, itu juga negara hukum, tapi istilah bahasa Inggris. Di Indonesia menyatakan negara hukum. Konstitusi dan negara hukum itu merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Jadi, kalau negara itu adalah negara hukum, berarti di dalam konstitusinya ada jaminan mengenai HAM. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian, ini adalah negara hukum secara sederhana. Itu artinya ya, bahwa negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Berarti pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakannya apapun harus dilandasi dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi pemerintah dengan lembaga-lembaga lainnya, dalam artian ini lembaga kenegaraan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dalam melaksanakan tindakannya harus dilandasi dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu adalah pengertian negara hukum. Kemudian negara hukum itu ada dua, yaitu satu negara hukum formil, satunya lagi adalah negara hukum material. Nah, yang akan kita bahas adalah pertama kali adalah negara hukum formil. Negara hukum formil itu artinya negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat. Negara tidak campur tangan ya secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan kepada warga negara dengan dalil laissez-faire yang berarti bila warga dibiarkan menguruskan kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Jadi urusan ekonomi diserahkan kepada warga negaranya itu sendiri. Kemudian bedanya ya nanti kita akan lihat. Nah, di sini di negara formil, negara itu hanya sebagai penjaga malam. Dalam artian nahwa restat atau negara hukum klasik. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yaitu baru bertindak apabila ada hak-hak warga negara yang dilanggar atau ketertiban keamanan umum terancam. Jadi negara itu akan bertindak kalau terjadi yang namanya pelanggaran ketertiban dan keamanan umum, itu saja. Nah, bedanya dengan negara hukum material ini yang dianut oleh Indonesia Raya, Indonesia menganut hukum negara hukum material, itu bedanya. Kalau negara hukum material itu disebut dengan welfare state, yaitu negara kesejahteraan. Berarti negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk turut campur dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyatnya. Jadi di sini ya kita akan melihat lanjutannya ya. Pemerintah disebut dengan Freie Menschen, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen. Kemudian pemerintah dalam negara hukum material bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik, jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum material. Jadi negara itu ikut campur, malah lebih banyak bisa bertindak dalam urusan kepentingan publik kalau itu memang memberikan dampak negatif buat publik. Nah, Indonesia menganut hukum material. Nah, sekarang pertanyaan Ibu nanti ya, mengapa Indonesia mengambil negara hukum material? Itu bisa kalian gali lagi kenapa Indonesia memilih ini. Kemudian kita akan lihat ciri-ciri daripada negara hukum. Ciri-ciri negara hukum itu ada 8 ya.
HAM terjamin. Ini yang pertama, HAM terjamin dalam undang-undang. Ya, itu yang kata Ibu tadi, dia ada di konstitusi, kemudian diterjemahkan dalam undang-undang. Kemudian supremasi hukum, jadi adanya kepastian hukum. Kemudian pembagian kekuasaan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesamaan kedudukan di depan hukum, ya. Kemudian peradilan administrasi dalam perselisihan, jadi ada pengadilan tata usaha negara kalau di Indonesia Raya. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Kita punya undang-undangnya ini, ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Dan kalau kesamaan kedudukan di depan hukum, kalian bisa paham pasal berapa ini. Kemudian yang ketujuh adalah pemilihan umum yang bebas, ya. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak kepada pihak manapun. Ini adalah 8 ciri negara hukum. Nah, kalian bisa lihat apakah 8 ciri negara hukum itu sudah ada di Indonesia Raya. Kalian bisa cari jawabannya sendiri. Kemudian negara hukum dan HAM. Nih kita hubungkan antara negara hukum dan HAM. Tujuan pokok dari awal Ibu bilang bahwa tujuan pokok negara hukum adalah melindungi HAM dan menciptakan kehidupan yang demokratis. Kemudian perlindungan hukum terhadap HAM wajib dilakukan oleh negara. Ini kalau kita menyatakan bahwa kita negara hukum. Kemudian HAM secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 2002. Ini adalah negara hukum yang ada di Indonesia Raya. Jadi, kalau negara itu adalah negara hukum, berarti tujuan pokok negara hukum sudah Ibu bilang dari awal adalah melindungi HAM, dan perlindungan HAM ini wajib dilakukan oleh negara dan dia secara yuridis atau secara hukum harus ada di dalam konstitusi. Inilah penjelasan Ibu mengenai negara hukum dan HAM, mengenai negara hukum dan ciri-cirinya. Ada pertanyaan? Ibu persilakan.